Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon auditor halal angkatan ke-34. Perkenalkan saya Ratna Puspita, salah satu fasilitator dari Halal Institute, akan memfasilitasi sesi hari ini, sesi pertama ya, dengan Bu Yuni Jalawati. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Brawijaya. Nanti profil lengkap dari Ibu akan disampaikan oleh beliau langsung untuk berkenalan dengan Bapak Ibu. Untuk sesi Bu Yuni hingga pukul 10 sebelum role play Bapak Ibu. Jadi mohon yang belum absen silahkan. Kemudian nanti saya akan fasilitasi Bapak Ibu jika ada pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu di akhir sesi dan juga saya persilahkan untuk on mic untuk Bapak Ibu yang raise hand. Baik, Ibu Yuni, apakah sudah siap? Ya, sudah, Ya, Bu Ratna. alhamdulillah bertemu kembali ya Ibu, sesi auditor di materi pengujian lab halal. Baik Bapak Ya, Ibu, selamat menyimak materi dari Ibu Yuni. Untuk Ibu Yuni saya persilahkan. terima kasih Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon auditor, ini dari mana saja Bu Ratna? Dari beberapa kampus juga halal center Ibu. Dari beberapa kampus. LPH, ya. Oke, dari UB ada nggak nih? Dari Malang? Nggak ada? Tidak ada sepertinya Ibu. Tidak ada ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu calon auditor. Berbahagia sekali kita bertemu pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang banyak. Jadi mungkin ada sedikit pergeseran jadwal ya, karena ada satu dan lain hal eh, apa namanya permasalahan teknis ini di akhir tahun ini full rupanya Bapak Ibu sekalian yang ada di kampus juga begitu. Tapi saya berharap pada pelatihan auditor halal kali ini Bapak Ibu nggak kehabisan amunisi, kehabisan semangat ya di akhir tahun. Semoga semangat. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Bentar. Ya. Slide saya sudah nampak ya. Bisa di Ya, slide. sudah Ibu, silakan. Ya, oke. Baik. eh, Hari ini seperti biasanya saya selalu diberikan amanah oleh Halal Institute untuk sharing Bapak Ibu terkait dengan standar laboratorium pengujian untuk memenuhi persyaratan atau mensupport sertifikasi dari halal produk. Jadi nanti kita sampai kurang lebih jam 10 gitu ya kita akan berdiskusi terkait dengan laboratorium pengujian. Nah, nanti kenapa kita harus ada laboratorium, kemudian mengapa pemerintah mensyaratkan adanya laboratorium dalam pendirian LPH, ya. Kemudian mengapa laboratorium itu harus terstandar. Nanti kita akan diskusikan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Tak kenal maka tak sayang ya. Tadi saya tanyakan makanya apakah ada yang dari UB. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Maaf, maaf. Jelas Ibu, Baik, alhamdulillah. terima kasih. Maka saya mengenalkan diri lagi. Tapi kalau tadi jawabannya semua dari UB, kayaknya saya nggak perlu kenalan gitu ya. Ya, dari tahun 2012 Bapak Ibu saya sudah diberikan amanah oleh Pak Rektor untuk membina di laboratorium sentral. Kalau sekarang namanya menjadi laboratorium terpadu atau integrated laboratory dan kebetulan dari tahun 2023 saya menjadi kepala di sini. Nah, nanti monggo kalau kita diskusi terkait dengan perlaboratorian gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga mungkin Bapak Ibu juga sangat sudah mengenal
dasar kita bekerja dalam bidang halal itu tentu saja sangat kuat karena kita sedang menjalankan perintah Allah yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah 168 salah satunya. Nah, isinya adalah wahai umat manusia, makan-makanlah yang halal dan toyib yang ada di muka bumi dan janganlah engkau mengikuti langkah setan karena pada kenyataannya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata. Nah, inilah yang sebenarnya kita perjuangkan Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan satu label, satu sertifikat bahwa produk yang beredar itu benar-benar kehalalannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Bapak Ibu tugasnya juga saya di sini tugasnya nanti adalah dalam proses rekomendasi bahwa produk itu bisa dikatakan halal atau tidak, maka fungsi kehati-hatian dan mengikuti syariah Islam itu menjadi sangat penting. Kalau yang kita putuskan itu tidak sesuai atau tidak benar dan kita sengaja atau kita mengabaikan, maka tentu saja ini kaitannya sangat erat dengan akhirat ya. Jadi merupakan suatu dosa yang sangat besar. Maka sebab itu ini dalam rangka supaya kita menghindarkan diri dari terjerumusnya kita dalam dosa yang besar. Halal sertifikasi ini menjadi satu hal yang sangat penting tadi ya, Bapak Ibu. Nah, eh, sehingga karena stepnya nanti kita akan belajar atau kita diskusi di depan, karena stepnya itu ada bagian untuk invest assessment ya untuk assessment, maka kalau misalnya proses assessment itu tidak bisa dilakukan secara sederhana dengan kasat mata, maka harus dilakukan suatu pengujian. Oleh sebab itulah pentingnya adanya laboratorium pengujian dalam rangka untuk memberikan sertifikasi halal. Nah, laboratorium-laboratorium ini harus terstandar Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengujikan di laboratorium A itu negatif, di laboratorium B ternyata positif. Nah, standar yang dimaksud nanti tentu saja itu berkait dengan peralatan, dengan metode, dengan sumber daya manusianya, dan juga ketertelusuran meteorologi lingkungan di dalam laboratorium tersebut. Kemudian tentu saja ini perjalanan dari sertifikasi halal produk ini sangatlah panjang. Mungkin sampai nanti akhir zaman itu akan tetap berjalan karena produk-produk yang beredar itu semakin berkembang, semakin canggih, semakin susah ditelusur karena yang digunakan adalah produk-produk turunan. Apa sih sebenarnya yang menjadi pendorong meningkatnya atensi eh, makhluk hidup atau atensi manusia atau umat itu terhadap produk halal? Yang pertama adalah meningkatnya populasi. Jadi meningkatnya populasi manusia di muka bumi ini diiringi juga dengan meningkatnya populasi umat Islam karena umat Islam ini kan menjadi mayoritas ya menjadi apa namanya memiliki jumlah yang paling tinggi prosentasenya dibandingkan dengan umat yang lain, maka ketika jumlah penduduk ini meningkat maka tentu saja diiringi dengan meningkatnya jumlah umat muslim. Apakah umat muslim saja yang membutuhkan produk halal? Ternyata tidak. Yang kedua adalah fenomena shifting consumer awareness to drive market growth. Jadi shifting consumer awareness ini berkait dengan bergesernya gaya hidup. Gaya hidupnya siapa? Apakah umat muslim? Tidak hanya. Jadi semua manusia di muka bumi ini sekarang ini mengalami peningkatan gaya hidup menjadi hidup yang lebih sehat, lebih bersih, lebih aman. Nah, produk-produk yang mereka anggap bersih, sehat, aman,
itu tidak jauh-jauh dari halal dan toyib. Meskipun itu disampaikan atau menjadi gaya hidupnya umat non-Muslim. Ya. Tentu saja dengan pergeseran awareness konsumen ini akhirnya menjadi kebutuhan akan produk halal meningkat. Nah, sehingga inilah yang menumbuhkan pertumbuhan dari produk-produk yang dibutuhkan oleh mereka atau pasar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah increasing information technology yang artinya bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini, maka tidak lagi dipermasalahkan pasar itu ada di mana, di belahan bumi yang sebelah mana, itu bisa diakses oleh seluruh penduduk muka bumi. Sehingga ini tentu saja akhirnya produsen yang mereka non muslim pun itu juga mengalami suatu peningkatan gitu produksinya ya karena adanya teknologi informasi yang sudah canggih. Misalnya di Jepang itu orang-orang sepuh gitu kan banyak yang hidup di pinggiran mencari ketenangan. Tidak ada masalah, mereka bisa hanya tinggal klik dari device saja sudah bisa mendapatkan produk-produk yang ada di perkotaan. Nah, tentu saja itu juga akhirnya mereka kan tetap menginginkan karena tadi ada pergeseran gaya hidup, mereka kan menginginkan produk terbaik. Nah, akhirnya mereka beralih kepada produk halal toyib yang sudah dijamin kebersihan dan kehalalannya. Tadi kalau kita bilang apakah umat muslim ini memang populasinya paling tinggi, nah ini terjawab ya Bapak Ibu. Nah, dan dari populasi umat muslim itu ternyata prosentasi dari keseluruhannya itu diduduki oleh Indonesia. Nah, Indonesia memiliki sekitar 12,7 umat muslim dibandingkan dari 100% umat muslim yang ada di muka bumi ini. Jadi kita ada di atasnya Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya. Nah, ini quantity. Jadi kita memiliki kuantitas umat muslim yang paling tinggi. Apakah ini didukung dengan quality? Nah, ternyata iya. Jadi posisi Indonesia pada halal industry sesuai dengan skor indikator ekonomi syariah global atau GIEI itu kita memiliki posisi-posisi penting. Misalnya ya, itu dimulai dari beberapa tahun yang lalu kita sudah ada di 10 besar ya di tahun 2018 misalnya kita ada di peringkat 10 kemudian meningkat 2 kali lipatnya di tahun berikutnya di tahun 2019 kita meningkat di peringkat 5 kemudian di tahun 2020 sampai 2022 kita ada di peringkat 4 dan ada di peringkat 3 ketika 2023 itu dari indikator GIEI. Kemudian dari sektor industri ya yang diukur dari Global Muslim Travel Index GMTI tahun 2023, kita menduduki peringkat 1 sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Ini mengalahkan 1.400 negara lainnya. Kemudian di industri farmasi dan kosmetik ada di peringkat 3, modest fashion kita ada di urutan ketiga. Jadi ini juga kita tidak hanya punya kuantiti umat muslim saja, tetapi kita memiliki kualitas-kualitas ya, kualitas-kualitas yang diperhitungkan oleh dunia. Dan tentu saja pemerintah memberikan dasar hukumnya ya. Salah satunya di penyelenggaraan bidang jaminan produk halal atau BPJPH pada PP nomor 39 tahun 2021. BPJPH ini dinyatakan sebagai satu suatu
lembaga yang memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang nantinya dibuktikan dengan menggunakan sertifikat halal, ya, sertifikat halal. Nah, produk halal ini kan produk yang dinyatakan telah lolos, ya, telah lolos sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang menyatakan lolos? Salah satunya Bapak Ibu sekalian nanti sebagai auditor untuk memberikan rekomendasi apakah produk yang di akses itu layak diberikan satu sertifikat halal. Kemudian proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH itu merupakan satu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Jadi nanti mulai dari penyediaan bahannya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan sampai penyajian produk ini ada di konsumen. Kemudian sertifikat halal itu pengakuan halal suatu produk dikeluarkan oleh BPCPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi tetap ada fatwa dari MUI. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ini dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Tadi kita singgung di Peraturan Pemerintah Nomor 39 bahwa halal production itu tidak hanya end product, tetapi mulai dari all raw materials, dari ingredients-nya, food additives-nya, processing-nya, itu semua harus sesuai dengan syariah atau sesuai dengan persyaratan halal, ya, sesuai dengan persyaratan halal. Kemudian prosesnya, equipment yang digunakan itu harus digunakan hanya untuk produksi halal food. Ini kalau terjadi kasus misalnya di suatu industri itu ada ada produk non halalnya, maka ya, equipmentnya harus terpisah, ya, karena kan tidak mungkin itu membersihkan kemudian diuji dengan standar terus-terus seperti itu, ya tentu saja itu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan costly juga. Kemudian yang berikutnya adalah production facilities, including water, air, buildings-nya, kemudian treatment equipment-nya, gudangnya, dan lain sebagainya, sampai juga di personelnya. Personel yang mengerjakan semua step itu ya harus dipastikan dia tidak memiliki potensi untuk kontaminasi dan juga memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kemudian kalau semua sudah dipastikan juga harus digaransi bahwa tidak terjadi kemungkinan cross kontaminasi selama material ini diperlakukan, selama diproses, disimpan, didistribusikan, dijual sampai di tangan konsumen. Haram material itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara utuhnya, kita kelihatan bahannya, mungkin akan mudah kita eh, kita judge bahwa dia adalah produksi non halal. Tetapi ketika yang digunakan adalah produk turunannya, maka akan susah sekali diinvestigasi Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya human body. Jadi bagian tubuh manusia itu kan haram ya. Misalnya let's say placenta misalnya. Placenta itu haram. Tapi ketika dia diambil bahan aktifnya yang mengandung antioksidan, kemudian dipakai sebagai produk kosmetik untuk anti aging, maka susah sekali dikatakan bahwa ini berasal dari plasenta. Kalau sudah ketahuan pun plasentanya apa, misalnya begitu juga tidak diketahui. Kecuali dengan apa Bapak Ibu kira-kira cara mengetahuinya?
Bapak Ibu Uji masih lab, ada? Bu. Ya? Uji lab. Uji laboratorium, betul Bapak Andi. Saya sudah tahu Bapak Ibu semua tahu jawabannya, tapi kayaknya saya ingin mendengar suaranya saja. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian misalnya sebenarnya dia dari bahan halal, misalnya contohnya dari bebek, ayam, sapi, kambing, domba. Itu kan halal ya Bapak Ibu, tetapi ternyata tidak disembelih dengan cara sesuai syariah, cara Islam, ya. Nah, itu juga akan menghasilkan produk yang non halal, ya. Meskipun kalau seperti ini harus di-tracer ya Bapak Ibu ya. Tidak melulu hanya dengan laboratorium, tapi harus diketahui di mana dia disembelih dan bagaimana caranya. Kalau memang itu RPH sudah sesuai syariah, nah itu kita jadi bisa melanjutkan investigasi selanjutnya. Nah, itu tadi kan yang dari bahan-bahan non halal ini ya Bapak Ibu. Ada homer, ada bagian tubuh manusia, ada darah, ada hewan yang tidak disembelih dengan cara Islami atau dari babi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara babi itu sendiri, maka derivatifnya atau turunannya banyak sekali. Sampai turunan keberapa gitu ya. Sudah ibaratnya sudah cucu cicitnya gitu. Jadi sudah tidak nampak babinya. Ya, misalnya dari apanya? Bisa dari rambutnya, tulang, daging, lemak, kulit, kemudian jeroan apa ya, organ dalam gitu ya, darahnya. Nah, itu semua diambil turunannya Bapak Ibu. Let's say misalnya skin atau kulitnya, diambil kolagennya atau gelatinnya. Nah, kita kita ambil contoh misalnya gelatin ya, gelatinnya. Nah, gelatinnya itu dipakai sebagai bahan bahan apa namanya? Tambahan dari proses pembuatan es krim atau marshmallow, yogurt, soft candy, jelly, kapsul. Tentu saja tanpa adanya suatu analisis di laboratorium, kita tidak tahu gelatin ini berasal dari gelatinnya apa. Gelatin yang diambil dari kulitnya apa, gitu ya. Jadi beberapa kali juga kita jadi bahan diskusi, misalnya kapsul ya, kapsul yang sebenarnya itu memang disarankan atau disunahkan kita misalnya sakit, kemudian kita menggunakan suplemen habatus sauda misalnya gitu ya. Dalamnya habatus sauda tetapi uh, coating atau kapsulnya itu uh, apa gitu. Nah, kalau ternyata kapsulnya itu mengandung gelatin yang berasal dari babi ya, akhirnya tidak toyib ya, tidak halal. Tadinya kan dia toyib ya karena eh, apa namanya hmm, habatus sauda itu contohkan dulu di zaman Rasulullah sebagai obat-obatan. Tetapi ya itu tadi, kalau ternyata pembungkusnya menggunakan soft kapsul misalnya, itu bisa jadi kalau tidak tertelusur dengan baik, itu kecolongan kita. Ternyata dari bahan penyusunnya ada gelatinnya. Contoh yang kedua misalnya rambut atau bulu gitu ya. Itu kalau sudah jadi bras, sudah jadi sikat untuk misalnya ibu-ibu dipakai untuk kosmetik atau dipakai untuk sikat yang lain gitu ya. Nah, itu tentu saja susah sekali kita untuk mengetahui ini bulunya apa gitu secara kasat mata. Maka tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tadi kita perlu melakukan uji laboratorium. Nah, sebenarnya di dunia ini ada standar halal internasional, ya, World Halal Food Council. Suatu organisasi internasional yang dia itu menetapkan pedoman untuk pengujian halal. Tujuannya apa? Supaya selaras, ya.
menyelaraskan praktik dan memfasilitasi perdagangan global produk halal. Nah, ini kita tahu bahwa setiap negara itu kan punya standar pengujian halal yang berbeda-beda. Sehingga perlu adanya suatu koordinasi untuk menyelaraskan, memastikan konsistensi dalam sertifikasi halal ini. Sehingga kalau semuanya bisa selaras, harmonis gitu ya, metode pengujiannya juga selaras gitu ya. Ini bisa mendorong pengakuan bersama atas sertifikasi halal, menumbuhkan trust dan memfasilitasi akses pasar. Jadi kalau misalnya produknya yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi halal, tentu saja kalau misalnya ada negara lain yang membutuhkan produk itu, sudah tidak lagi harus investigasi ulang karena adanya trust. Ya, ini terjadi nggak ya kira-kira? Ada yang sesuai dengan harapan, ada juga yang tidak, karena beberapa negara juga trust issue ini menjadi satu hal yang tidak mudah dan tidak cepat gitu ya tercapai. Kemudian dengan standarisasi ini tentu saja meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan penerimaan pasar terhadap produk halal, sehingga mendorong pertumbuhan dan daya saing dalam industri halal. Nah ini harapannya ke sana, menjadi transparan, kredibel gitu ya. Saya pernah ke laboratorium di Thailand itu yang punyanya Prof. Vinay Dahlan itu ya. Itu kita bisa lihat pengujian halal semua produk makanan itu yang saya lihat itu pas produk makanan itu banyak sekali dan kita bisa tentu saja dengan izin ya kita bisa mendapatkan akses untuk melihat pengujiannya itu meskipun di luar ruang ya ada ruangan tapi ditutup kaca-kaca gitu mereka bekerja di situ bagaimana mereka menguji secara transparan produk itu sehingga keluar hasil analisa apakah dia positif atau negatif contaminated produk non halal. Ini yang perlu kita capai. Nah, eh, dari apa namanya dari ini tadi standar halal internasional diterjemahkan bahwa laboratorium-laboratorium halal yang melakukan suatu pengujian itu tentu saja harus bisa memastikan bahwa produk ini memang benar-benar tidak mengandung bahan non halal. Nah, laboratorium itu berkewajiban untuk menyediakan layanan yang akurat dan terpercaya, mempertahankan standar tinggi, kemudian membuktikan secara ilmiah produk ini tidak terkontaminasi oleh materi non halal yang tadi kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi laboratorium itu tidak berhak memberikan rekomendasi, tidak berhak memberikan satu apa istilahnya opini, tidak boleh. Jadi laboratorium itu hanya bertugas untuk memberikan fasilitas pengujian dan memberikan hasil analisa. Interpretasinya, apakah dengan hasil analisa seperti ini bisa dikatakan bisa direkomendasikan untuk sertifikat halalnya atau tidak, itu tidak menjadi tanggung jawab laboratorium. Jadi artinya laboratorium itu tidak boleh memberikan kesimpulan, ya. Apalagi memihak, tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, untuk itu maka laboratoriumnya yang bisa memberikan fasilitas tadi itu ya, memberikan hasil pengujian yang akurat, terpercaya, standarnya tinggi, gitu ya. Maka dia ini harus memiliki standar. Standar laboratorium yang diakui oleh nasional dan internasional itu adalah ISO IC 17025/2017. Nah, sehingga laboratorium halal yang sudah terstandar ini bisa digunakan untuk uji banding terhadap produk halal dan juga sebagai rujukan untuk menentukan standar. Ya. Nanti laboratorium ini juga berperan sebagai pembinaan dan laboratorium pengawasan.
contoh dari makanan ini, sampel makanan. Misalnya kita ambil fresh meat ya, sampel kan banyak daging segar yang dijual Bapak Ibu di supermarket, di pasar gitu ya, atau bahkan dijual online gitu. Nah, untuk membedakan apakah ada misalnya daging babinya, kandungan babinya di dalam daging yang dijual ya. Misalnya ya, daging yang dijual itu adalah daging sapi atau kambing atau ayam atau kelinci gitu ya atau domba. Apakah ada kontaminasi misalnya dari babi? Maka yang bisa dilakukan adalah dengan analytical methods authentication by polymerase chain reactions. Jadi PCR. Jadi kita bisa menggunakan metode PCR. Tentu saja ada juga beberapa challenge dan kesulitannya pada saat dia preparasi sampelnya. Misalnya harus memastikan semua kondisi itu aseptik, kemudian tidak ada kontaminasi DNA, dan juga tidak ada degradasi. Bagaimana dengan sampel daging olahan? Sekarang tuh daging dalam bentuk olahan yang dijual tuh kan banyak sekali ya. Ada yang bentuk sosis, ada yang bakso, ada yang apa yang apa yang dipakai untuk hamburger itu banyak sekali ya. Eh, Karage misalnya ya atau nugget banyak sekali. Nah, itu juga kita tidak tahu apakah dia ini mengandung bahan bakunya dagingnya itu eh, apakah murni misalnya dia janjikan di kemasannya itu adalah sapi misalnya apakah murni sapi. Kadang-kadang itu kan ditambahkan ya atau diganti dagingnya itu. Dengan daging apa? Apakah daging babi atau celeng atau apa yang dia itu sebenarnya untuk alasan ekonomi gitu ya. Meskipun ya saya nggak tahu ya apakah murni karena alasan ekonomi misalnya ya. Nah, ini bisa juga kita menganalisanya dengan menggunakan metode GCMS-HS. Ya. Nah, jadi menggunakan ENOS yang dikombin dengan GCMS-HS misalnya. Atau bisa juga dengan FTIR spectroscopy analysis. Kemudian bisa juga turunan tadi gelatin, ya, gelatin yang dipakai untuk bahan dasarnya permen, marshmallow, atau tadi itu kapsul, kapsul ya. Nah, gelatin ini apakah dia turunan dari kulitnya babi? Apakah misalnya tulangnya cattle atau yang lain misalnya ya? Maka bisa juga dengan menggunakan analytical methods by PCR juga ya. Bisa menggunakan PCR. Kemudian confectionery products misalnya tadi ada candy, ada macam-macam gummy dan lain-lain itu juga dari gelatin. Apakah dia mengandung porcine gelatin? Ini juga bisa diuji menggunakan PCR. Minuman misalnya. Minuman kadang kita ada di negara Eropa kah atau negara belahan yang manakah yang misalnya umat muslimnya minoritas. Nah, kita cari minuman yang aman. Jus buah itu mesti aman tuh gitu misalnya ya. Nah, ternyata setelah ditelusur untuk membuat jus buah ini rasanya lebih enak, itu biasanya ditambahkan sedikit etanol. Ya. Nah, sedikitnya itu kan kalau yang permitted ya, yang di apa namanya diperbolehkan itu kan tidak lebih dari 0,5% volume per volume. Nah, apakah betul di minuman yang mau kita konsumsi itu ternyata di bawah 0,5%?
Nah, itu yang harus dilakukan, diuji juga. Kalau ketika tidak ada sertifikat halalnya ya, maka untuk menghasilkan sertifikat halal itu diuji menggunakan electric nose ya, untuk mengetahui seberapa besar etanolnya. Atau bisa juga dengan biosensor. Biosensor nanti juga akan ketahuan berapa kandungan dari etanolnya. Produk seasoning, misalnya untuk apa namanya kecap, vinegar, ya itu pada saat fermentasi, pada saat proses kan mereka itu mengalami proses fermentasi, maka variasi alkohol yang diproduksi itu banyak sekali. Tentu saja itu juga akhirnya mempengaruhi dari kuantititasnya. Berapa sebenarnya jumlahnya? Maka ini bisa diuji menggunakan MS, mass spectrometry. Bisa juga dikombin dengan ENOS. Kemudian ada juga ini GM food, ya, genetically modified. Ini biasanya beberapa kalangan tertentu, sebenarnya ini bukan hanya muslim ya, bukan hanya muslim. Saya membaca dari kelompok penganut agama lain pun, itu ada bagian yang dia menolak GM food. Jadi dengan alasan bahwa mereka menganggap genetically modified ini tadi menyalahi takdir. Jadi menganggap bahwa penciptaannya itu sudah seperti itu. Kalau dimodifikasi gennya ini menyebabkan perubahan perubahan dari organismenya, ya, dari bahan bahan makanannya ini kan misalnya loh ya, kedelai. Kedelai itu biar besar-besar diberi hormon pertumbuhan, biar produksinya semakin tinggi, protein yang diperoleh semakin banyak, sehingga umat manusia ini menjadi terpenuhi kebutuhan proteinnya dengan harga yang lebih murah, misalnya begitu. Namun kan beberapa konsumer itu tidak mau mengkonsumsi ini karena memang kalau ditelusur sebenarnya benar, kalau misalnya ini sampai dilepas di wild gitu ya, itu akan menang kompetisi dengan gen dari let's say misalnya itu adalah kedelai gitu ya, kedelai yang apa pure, dia pasti kalah karena dia ini dikasih tadi hormon pertumbuhan, mungkin juga bebas penyakit dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti yang muncul di populasi itu adalah populasi dari GM. Ya. Sedangkan yang wild itu menurun populasinya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Ini bisa diuji dengan menggunakan PCR. Kita bisa apa namanya perbandingkan antara yang wild dengan yang GM. Kalau tadi kita bicara tentang makanan dan minuman, sekarang juga produk halal yang lain Bapak Ibu, yaitu tekstil and clothes misalnya. Sebenarnya dasarnya sama Bapak Ibu. Tidak boleh mengandung bagian tubuh dari, misalnya kalau dia bahannya dari animal ya, dari animal. Jadi kalau animalnya yang dipakai untuk bahan itu udah haram, ya makanya bagian kulitnya kah, rambutnya kah, bulunya kah, semuanya tentu saja dia haram. Atau tadi dari bahan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariah Islam. Dan kemudian yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Jadi beberapa garment itu tidak boleh dikenakan dan tidak boleh berarti di logo halal
karena dia juga menunjukkan secara spesifik serupa dengan kelompok lain. Misalnya kelompok Yahudi kah atau Nasrani kah dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kita harus hati-hati ya. Tadi sudah makanan, minuman, clothes, ya. Kemudian sekarang adalah kosmetik. Kosmetik sama, ya, tidak boleh diturunkan, tidak boleh mengandung bahan turunan, tadi kan produk bahan-bahan yang non halal, misalnya babi, misalnya hewan yang disembelih tidak secara Islami, darah, bagian tubuh, predatory animals, reptiles, insect, ya. Nah, itu apa namanya juga kalau mau digunakan hewan yang halal tadi, maka harus disembelih dengan cara Islam. Kemudian juga sebenarnya tidak berhenti di situ di bahan baku, tapi juga berlanjut di preparasinya, prosesnya, manufacture-nya, storage-nya, transportation-nya, sampai di tangan pembeli, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga pada prosesnya dia produsennya juga harus memenuhi quality assurance prosedur, misalnya dengan CGMP, HACCP dan lain sebagainya. Jadi kalau semua sudah memenuhi syarat, maka produknya bisa diberikan logo halal, dikeluarkan sertifikasi, ya, yang itu sudah mengindikasikan bahwa dia itu bersih, aman, murni, ya, murni itu tidak ada campuran atau buatan, dan juga kualitasnya bagus. Beberapa tantangan di perkembangannya halal kosmetik itu adalah tadi itu. Jadi beberapa itu memang dari awal kandungannya adalah dari turunan ini tadi, hewan yang tidak halal, diambil bagiannya, turunannya, yaitu gelatin, lecitin, gliserol, fatty acid, kolagen. Itu semua susah untuk diverify apakah dia ini halal atau tidak sebelum adanya pengujian di laboratorium. Itu tadi bahannya. Bagaimana dengan coloringnya? Coloring agents. Jadi dari apa namanya pewarnaannya. Bisa juga itu juga dari bahan-bahan non halal, misalnya dari inseks, ya, dan yang memang dia adalah qualified as haram. Jadi dia dikualifikasikan sebagai, dikelompokkan sebagai haram. Kemudian juga tadi bisa juga dari material yang halal tetapi tidak disembelih dengan cara Islam. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya lagi, yaitu ketika kosmetik ini digunakan, itu tidak boleh melanggar atau menjadi penyebab tidak sahnya ibadah. Misalnya tidak sahnya sholat. Contohnya misalnya adalah kitek, Bapak Ibu. Jadi kitek itu kan harusnya dia tetap tembus air supaya air wudhunya bisa masuk ke pori-pori. Tapi beberapa kan dia kan waterproof, jadi tidak bisa ditembus air, sehingga tidak bisa dipakai untuk beribadah, ya, karena wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau yang seperti ini bagaimana? Tidak bisa diklasifikasikan dalam kategori kitek halal. Kandungan beberapa kosmetik yang ini diindikasikan sebagai haram. Misalnya kalau kelompok restricted chemicals itu ada klorofluorokarbon, propellants,
dan seterusnya. Kalau dari turunan insek ada Carminidae dan seterusnya. Dari turunan human ada amniotik, demikian juga dengan porcine dan seterusnya. Nah, ini semua itu masuk di dalam haram kosmetik. Ya. Metode yang digunakan apa saja? Macam-macam. Kalau misalnya tadi kandungannya kolagen misalnya, bisa digunakan dengan metode liquid chromatografi MS misalnya ya, LCMS dan seterusnya. Jadi tergantung kepada apakah harus itu, tidak juga Bapak Ibu. Metode itu kan macam-macam ya, banyak. Mungkin dalam satu analisa untuk mencapai sesuatu itu bisa menggunakan beberapa jenis equipment atau equipmentnya sama ada beberapa jenis methods misalnya begitu. Pemerintah itu telah menetapkan pada pasal 26 nomor 39 tahun 2021 bahwa pendirian LPH oleh pemerintah dan atau masyarakat itu harus memenuhi persyaratan satu, memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Itu mudah saya rasa semua LPH Bapak Ibu ada. Kemudian yang kedua, memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Ini saya melihat kayaknya Halal Institute sudah meluluskan banyak sekali auditor, ribuan. Ya. Nah, tentu saja kan di tempatnya Bapak Ibu itu satu LPH saya rasa sudah punya banyak sekali auditor. Jadi tidak masalah. Nah, yang ketiga adalah memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Nah, ini bisa diartikan bahwa LPH itu tidak selalu atau tidak wajib punya laboratorium. Jadi LPH hanya cukup memiliki kerjasama dengan laboratorium. Tapi kalau punya, ya punya lebih bagus. Laboratorium yang seperti apa? Laboratorium yang punya ruang lingkup pengujian halal dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional kan, yang itu disetujui atau diakui oleh IEC, jadi internasional. Kenapa kok butuh laboratorium gitu ya? Di peraturan pemerintah kenapa harus ada laboratoriumnya untuk mendirikan LPH? Karena kalau kita lihat di bisnis proses pengajuan dari sertifikat halal itu mulai dari application request, document verification, assignment. Nah, itu ada assessment di step 4 di mana LPH itu memberikan satu investigasi apakah produk yang diakses itu layak diberikan rekomendasi untuk diterbitkannya sertifikat halal atau tidak. Waktu yang dibutuhkan pada asesmen dibandingkan dengan step yang lain paling panjang Bapak Ibu, ada 15 hari kerja. Kenapa? Karena dia apa namanya some case, jadi di beberapa kasus dia membutuhkan waktu yang lama untuk pengujian. Nah, ketika dia mengirimkan ke laboratorium sampelnya diuji dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya diberikan step yang paling panjang yaitu 15 hari kerja. Setelah itu baru rekomendasikan untuk munculnya sertifikat. Berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa dari MUI. Nah, setelah itu semua sudah, maka bisa diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Quality Standard for Halal Certification, misalnya untuk product certification bodies itu menggunakan SNI ISO IC 17065. Untuk LPH itu 17020. Untuk self declare itu 17029.
Nah, sedangkan untuk laboratorium pengujian itu di 17025. Bagaimana cara membuat laboratorium kalau misalnya di LPH Bapak Ibu itu belum ada laboratorium misalnya begitu. Nah, itu yang pertama adalah mengetahui tentang halal standar. Nah, ini konteks halal itu seperti apa, haram itu yang dilarang tuh apa saja, itu harus paham dulu. Yang kedua, setting up the laboratory itu di mana laboratorium harus punya alat yang diperlukan. Alat apa saja? Tentu saja sangat depend ya, sangat tergantung kepada Bapak Ibu mau mengajukan lingkup apa. Kemudian rekrutmen staf yang berkualitas ini tidak hanya dibuktikan bahwa staf ada statement staf saya berkualitas, staf saya berpengalaman, tetapi juga harus dibuktikan dengan adanya satu sertifikasi kompetensi. Kemudian yang keempat adalah menetapkan prosedur pengujiannya yang mana yang dipilih. Apakah prosedur pengujian terstandar atau yang dikembangkan di laboratorium? Nah, itu nanti sangat berpengaruh terhadap bagaimana memverifikasi dan memvalidasi metode tersebut. Kalau 1 sampai 4 sudah ready, kemudian diuji sudah memiliki suatu kestabilan akurasi data, maka bisa diajukan sertifikasinya ke Komite Akreditasi Nasional. Nanti akan dicek, di sana juga ada uji performan dan lain sebagainya. Setelah terbit sertifikasi, maka akan dilakukan monitor yang rutin. Jadi ada monitor internal dan monitor eksternal. Bu, boleh bertanya, Bu? Monggo, silakan Bu Moderator, boleh mungkin difasilitasi, Bu. Ya, baik. Silakan, Pak. Ya, makasih ya. Eh, untuk apa ya? Untuk lab itu yang memenuhi syarat untuk LPH itu, ya, itu kira-kira ruang lingkupnya apa, Bu ya? Apa yang tadi disebut MS segala itu, atau gimana? Ruang lingkupnya kira-kira yang khusus untuk LPH-nya? Apa bebas labnya, pokoknya ada kerjasama dengan lab gitu, walaupun ruang lingkupnya tidak ada yang apa analisis halal ya, kira-kira seperti apa Bu ya? Ya, terima kasih. Dari Bapak Sinten nggih? Zainal Bu, Pak Zainal dari Unsri. dari Unsri Palembang ya Pak. J. Ye, salam kenal Pak Zainal. J. Jadi Pak Zainal seperti yang saya singgung di depan, LPH harus memiliki atau bekerja sama itu dengan laboratorium terstandar yang memiliki ruang lingkup pengujian halal. Jadi sertifikat ISO 17025 itu kan diberikan per ruang lingkup ya Pak ya, per Ya. ruang lingkup. Maka yang diperbolehkan untuk dimiliki atau dikerjasamai oleh LPH itu adalah laboratorium yang memiliki ruang lingkup pengujian halal. Ya. Kenapa? Karena kan kepentingannya auditor nanti itu kan memberikan satu catatan, misalnya diperlukan adanya suatu pengujian. Nah, kita tidak akan lepas dari pengujian produk halal. Nah, yang mau distandarkan kan pengujian halalnya di lingkup tersebut, sehingga hasilnya bisa trust. Tadi misalnya mau menguji apakah daging segar, fresh meat, itu memiliki kontaminasi dari produk non halal misalnya, maka kita uji misalnya DNA base, maka dia harus mengajukan ke Komite Akreditasi Nasional supaya diakreditasi lingkup pengujian DNA
gitu ya, DNA babi pada daging segar dengan menggunakan apa? Misalnya menggunakan qPCR, misalnya kuantitatif PCR atau real time PCR, misalnya begitu. Jadi sangat jelas begitu Pak, harus spesifik. Kalau misalnya ada laboratorium yang dia memiliki ISO 17025 tapi tidak ada lingkup halalnya, terus kemudian diajak kerjasama sama LPH atau dipakai sebagai laboratoriumnya LPH, maka ketika dia diminta untuk melakukan pengujian produk halal, maka methods, kemudian equipment, SDM yang menguji halal ini menjadi tidak terstandar gitu. Karena kan yang terstandar adalah pengujian yang lain. Itu yang ditanyakan Pak Jena? Ya, betul, Bu. Ye, ye. Tapi itu memang ini, Bu ya. Kami ini juga pernah ya ada UMKM yang di apa untuk dapat sertifikat halal ya. Tapi tidak seluruhnya itu memang dianalisa di lab itu ya. Saya lihat itu hanya prosesnya saja. Lah kapan itu harus lab itu, Bu? Ye. Betul Pak Zainal, itu menjadi permasalahan nasional. Itu menjadi permasalahan kita semua. Karena sebenarnya MUI itu sudah mensyaratkan adanya pengujian. Di mana ketika memang kita ragukan dokumen yang dikumpulkan itu belum lengkap atau belum memberikan satu kepastian bahwa dia layak diberikan sertifikat, maka itu diwajibkan untuk diuji. Tapi pada kenyataannya Pak, BPJPH belum mewajibkan ini. Sehingga ini sangat-sangat longgar pendefinisiannya oleh auditor. Sehingga auditor kalau merasa oh ini kayaknya pelaku usahanya nggak mampu untuk membayar uji laboratorium atau oh ini pelaku usahanya kayaknya jujur saya anggap ini. Nah, sehingga tidak direkomendasikan untuk pengujian. Tidak semua, Pak, memang tidak semua. Nah, itu sangat tergantung oleh siapa? Sebenarnya tergantung dari auditor. Apakah auditor memang merekomendasikan harus pengujian ini supaya jelas? Atau ya sudah nggak apa-apa. Nah, maka ketika saya berada di tengah-tengah Bapak semua, Bapak Ibu yang mau menjadi auditor, pesan saya hanya satu, kalau subhat jangan dilanggar gitu. Kalau subhat ragu-ragu, sebaiknya ini dilakukan pengujian, menurut saya harus dilakukan pengujian gitu. Tapi in real, kepada kenyataannya saat ini belum semua itu Pak. Gitu ya Pak. Ya, makasih banyak Bu penjelasannya. Sami-sami. Bapak Ibu mohon izin nanti untuk pertanyaan kita di akhir sesi. Saya persilahkan Ibu untuk menyelesaikan lebih dulu materinya, mengingat nanti pukul 10 kita akan role play. Kita lanjutkan, mohon dilanjutkan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Jadi setelah tadi ya terakhir adalah continuous monitoring and improvement. Jadi itu merupakan satu upaya supaya laboratorium itu kestabilan validitas datanya itu tetap terjamin. Nah, ini basic requirement dari laboratory operation for halal analysis itu kebijakannya. Kebijakannya laboratorium yang terstandar ISO tidak boleh berpihak. Siapapun yang menganalisakan apapun kondisinya, ya harus disampaikan sesuai dengan hasil analisa. Maka harus ada namanya konsep blind sample atau blind analysis. Ya, jadi kita menganalisa tidak tahu ini sampelnya dari mana. Yang kita tahu hanya coding saja. Itu yang dilakukan oleh analisa di laboratorium. Kemudian memiliki struktur organisasi, memiliki sumber daya, baik itu personel yang kompeten, fasilitas yang menghasilkan data akurat, ya, peralatan yang menghasilkan data yang akurat dan fasilitas yang sesuai itu dibutuhkan. Kemudian sistem pemrosesannya, mulai dari penerimaan sampel, penanganan, laporan teknis, pengaduan, pekerjaan yang tidak sesuai,
sampai pelaporan. Ini semuanya harus melalui proses yang ditetapkan di ISO 17025. Semuanya diatur, mulai dari klausul 1 sampai klausul 8. Sistem manajemennya, pengendalian catatannya seperti apa. Meskipun sekarang semua sudah digital ya Bapak Ibu, tapi itu namanya juga catatan gitu. Dokumentasinya, penilaian tindakan dan risiko, tindakan korektif, audit dan tinjauan manajemen, semuanya terdokumen dengan baik dan sesuai dengan ISO 17025 dan akan diaudit secara internal itu dari tim auditor internal dan eksternal itu adalah dari Komite Akreditasi Nasional setiap tahun Bapak Ibu. Ini bukti dari SNI-nya ya, bukti dari standar nasional Indonesia terkait dengan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian. Tadi kita sudah membahas tentang ketidakberpihakan, tidak boleh objektif, harus netral, adil, pikiran terbuka, waspada, keterpisahan dan keseimbangan. Jadi siapapun yang menganalisis hasilnya harus dikeluarkan sesuai dengan hasil analisa. Pengaduan, kalau misalnya ada ketidakpuasan dari customer atau organisasi terhadap hasil analisa laboratoriumnya harus diberi tanggapan. Ya. Kemudian adanya perbandingan antar laboratorium. Ya. Jadi laboratorium terstandar ISO 17025 itu menjadi laboratorium yang kompeten karena secara kontinu hasil analisanya itu dibandingkan dengan hasil analisa di laboratorium lain. Ya. Apakah outlier atau tidak? Kalau outlier perlu diuji atau perlu di-recheck lagi apanya yang salah, apa alatnya, apa metodenya, atau SDM-nya. Terus diperbaiki sampai benar-benar menghasilkan data yang sesuai dengan laboratorium lain yang mengerjakan itu. Kemudian perbandingan intralaboratorium ini juga seperti itu. Jadi di dalam laboratorium misalnya ada 2 analis ya, atau ada 2 alat yang sama, diuji ya, hasilnya harusnya tidak ada yang outlier. Uji profisiensi itu biasanya diselenggarakan oleh laboratorium yang memang dia memiliki izin untuk melakukan uji profisiensi, kemudian dia akan menyebar sampel, dianalisa oleh laboratorium-laboratorium yang mengikuti, hasilnya harus tidak outlier. Kemudian aturan dan seterusnya, ini verifikasi dan lain. Nah ini bisnis proses laboratorium yang sesuai dengan persyaratan ISO IC 17025 itu mulai dari sampel masuk sampai sampel diterima oleh customer itu semua ada klausulnya. Apa saja yang perlu dilakukan itu semua standarnya ada di tadi SNI tadi. Ini yang mau menyusun laboratorium paling tidak ada pimpinan puncak, ada bagian teknis, bagian mutu, bagian administrasi, dan juga analis. Namanya bisa apa saja Bapak Ibu. ISO 17025-2017 lebih fleksibel di nama penyusun struktur organisasinya, tidak seperti yang 2008. Metode yang digunakan untuk mendeteksi halal produk ya di dalam laboratorium terstandar itu ada 2 yang bisa dipakai. Yang pertama adalah metode baku. Itu yang paling utama. Kalau ada metode baku yang berdasarkan SNIK atau standar yang lain itu yang dipakai. Sehingga metode ini hanya perlu diverifikasi. Ya. Yang kedua adalah misalnya nggak ada nih SNI-nya, standarnya nggak ada. Maka kita melakukan modifikasi beberapa metode misalnya yang paling sesuai di laboratorium. Maka ini biasanya harus divalidasi. Jadi pada saat pengajuan akreditasi itu ini harus divalidasi Bapak Ibu oleh di bawah pemantauan atau di bawah pengendalian Komite Akreditasi Nasional. Ini beberapa teknik
yang bisa dipakai untuk autentikasi halal foods gitu ya. Mulai dengan menggunakan dielectric methods sampai yang terbaru itu menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu. Ini prinsip dari halal testing misalnya ya, untuk deteksi DNA menggunakan PCR misalnya, alkohol menggunakan GCFID, protein bisa menggunakan LCMS, lemak bisa menggunakan GC, DSGC, kalau menguji kulit bisa menggunakan SEM, FTIR, dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini belum menjadi metode satu-satunya. Jadi bisa metode yang lain, tapi yang secara umum seperti ini. Ini adalah untuk material detection dari apakah dia ada kontaminan atau berbahan POC atau tidak. Kalau non targeted menggunakan FTIR, targeted menggunakan SDSPage, ELISA, qPCR, LCMS, MS. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya mau menganalisis lemak hewani di produk coklat, kue, biskuit. Apakah dia mengandung bahan non halal seperti lemak babi? Nah, bisa dideteksi menggunakan FTIR. Nanti akan muncul spektranya, di mana daerah serapannya itu antara 3.400 sampai 4.000 per sentimeter. Yang lemak sapinya itu ada di 3464, yang babi 3471. Ini agak relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan lemaknya sapi karena dia menunjukkan adanya ikatan OH dari karboksilat. Jadi nanti akan dimunculkan dari FTIR itu gambar atau spektra dari produk yang dianalisa. FTIR sendiri itu banyak sekali banyak sekali variannya. Misalnya yang untuk mengautentikasi makanan dan minuman itu mulai dari FTIR saja sampai FTIR yang dikombin dengan chemometrics PLS PCA, kemudian FTNIR misalnya FTMIR, FTIR, ATR, PLS, ya, dan seterusnya. Kemudian HPLC, misalnya HPLC itu bisa juga untuk menganalisis halal authentication di makanan dan minuman. Misalnya untuk produk yang mengandung trigliserida, kemudian juga yang mengandung oil, ya, mengandung minyak misalnya begitu dan lain sebagainya. Apakah dia ini mendapatkan kontaminasi dari babi atau tidak? Deteksi menggunakan PCR itu untuk melihat DNA pada produk-produk daging dan olahannya lebih banyak diarahkan memang ke DNA karena memang kan dia itu lebih cepat, akurat, kemudian dia bisa digunakan untuk menganalisis makanan olahan yang dia sudah mengalami beberapa perlakuan, misalnya panas dan lain sebagainya, sehingga dia lebih mudah kalau kita analisis dengan DNA-nya. Metode yang banyak digunakan yang berbasis PCR itu bisa konvensional PCR, di kami juga itu masih masuk dalam ruang lingkup, kemudian dengan menggunakan RAPD, RFLP, qPCR yang real time di kami juga masuk ruang lingkup halal, kemudian loop mediated isothermal, LIMP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ditetapkan itu sebenarnya kan qPCR Bapak Ibu untuk DNA. Nah, ini kelemahannya ada. Kelemahannya instrumennya mahal, reagennya juga mahal, kemudian sampelnya itu tidak bisa digunakan analisis selanjutnya. Dan proses analisisnya cukup panjang. Namun dia akurat, Bapak. Seperti di gambar ini contohnya,
itu apa namanya di fish itu ada di amplikonya ada di 295 base pair. Kemudian apa namanya yang eukaryotik 141 base pair, bovine ada di 120 base pair, nah porcine ini ada di 87 base pair. Nanti kita bisa lihat manakah sampel-sampel yang mengandung porcine yang ada di 87 base pair ini. Ini beberapa tipe PCR. Ya, tadi ada RFLP, spesifik PCR, spesifik duplex PCR, multiplex real time PCR, dan real time PCR sendiri. Yang berikutnya psikochemical methods atau di elektrik itu radiasi elektromagnetik yang bisa digunakan untuk membedakan daging halal dan non halal atau alkohol. Ya, alkohol dari minuman itu bisa untuk mengukur interaksi komponennya. Jadi dan dia ini bisa membedakan daging tadi kan bisa daging itu babi, apa ayam, apa sapi gitu ya dengan rentang frekuensi 0,5 sampai 50 GHz. Dan dia ini cepat, sederhana, murah, akurat gitu ya. Diskriminasi dagingnya bisa sampai 95% dan LOD-nya kalau dipakai untuk analisis alkohol itu bisa 0,5% dalam campuran air. Jadi kalau kita melihat figure one ini di elektrik ini konstan untuk 40%, 10% dan 0,5% etanol. Nah, ini sangat tepat ya kan tadi kita di awal membahas alkohol yang dibolehkan terkandung dalam makanan minuman itu tidak lebih dari 0,5%. Di elektrik ini memiliki konsentrasi deteksi etanol itu di bawah 1% tadi ya. Terutama dalam kisaran frekuensi 10 GHz sampai 25 GHz. Nah, frekuensi ini itu adalah rentang yang baik yang baik untuk membedakan konsentrasi dari etanol. Memang di beberapa negara Islam kan produksi minuman ini kalau yang pokoknya memabukkan itu dianggap tidak halal ya dengan batas alkohol atau standar yang ditentukan. Tetapi tadi kan kalau kita bicara misalnya di produk minuman tadi apa jus tadi ya jus buah gitu ya itu kan dianggap tidak memabukkan. Tapi ketika dia etanol atau alkoholnya itu di atas 0,5% itu menjadi berubah status ya dari halal menjadi non halal. Kemudian identification menggunakan ENOS misalnya. ENOS itu kan sebenarnya perangkat yang dia itu mencontoh hidung manusia. Fungsinya untuk mendeteksi apakah misalnya ada senyawa yang dicurigai ya, target yang ada di situ atau tidak, seberapa banyak. ENOS sendiri ada direct ENOS, ada indirect ENOS ya. Untuk apa? Ya, bisa digunakan untuk LAT and POC authentication pada makanan dan minuman. Itu misalnya yaitu tadi ada beberapa jenis makanan dan minuman yang dicurigai adanya LAT atau POC. GC juga analisa GC ini dengan detektor yang macam-macam sekarang ini berkembang. Kalau kita mengikuti nggak ada selesainya memang itu ya meningkat terus ya. Mulai dari GC-MS-HS, GC-TOF-MS, GC-MS, GC-FID, HSCC-MS dan seterusnya. Di kami ada GC-MS biasa, ada GC-MS, ada GC-FID. Di kami ada itu. Kemudian DSC, differential scanning calorimetry, itu merupakan satu thermal method yang digunakan untuk menganalisis minyak dan lemak. Jadi kita bisa tahu nanti ini mengandung lemak apa gitu ya.
Jadi DSC ini memberikan informasi tentang pencairan dan kristalisasi minyak secara langsung yang dipengaruhi oleh sifat fisikokimianya. Misalnya komposisi asam lemaknya, trigliseridanya, dan struktur kimianya. Seperti contoh itu kita lihat ada DSC untuk cooling thermogram dari Genuit Lat, chemically randomized Lat, beef tallow, mutton tallow, and chicken fat. Itu kita bisa lihat menghasilkan scanning yang berbeda-beda ya. Jadi representatif dari DSC crystallization thermogramnya itu menunjukkan akhirnya ada perbedaan apakah dia itu mengandung uh, tadi target yang kita curigai atau tidak. Deteksi adulterations menggunakan DSC itu juga banyak sudah dilakukan ya. Yang berikutnya adalah determinasi untuk kulit menggunakan SEM dan FTIR. Kalau menggunakan SEM itu bisa untuk mengidentifikasi karakteristiknya, ya karakteristiknya dari permukaan kulit yang kita analisa. Nah, dulu kita mengatakan bahwa kulit babi itu pokoknya pori-porinya segitiga, menyerupai segitiga itu babi gitu ya. Tapi sekarang itu orang mulai banyak menciptakan ininya, bukan turunannya, tiruan dari kulit babi. Sehingga kalau kita lihat tuh hampir sama permukaannya akhirnya. Ini babi apa sintetis ya. Nah itu jadi agak susah kita lihat kalau hanya melihat surface-nya. Kecuali surface-nya itu sudah dilakukan penambahan bahan tertentu sebelum di SEM. Kalau di kulit babi dengan penambahan bahan tersebut dia menjadi lebih lebar. Kalau di sintetis dia mengkerut gitu. Nah, kalau dipotong sebenarnya juga lebih nampak lagi. Kalau dipotong irisan melintang seperti ini, maka kalau dia itu memang kulit babi sesungguhnya ada hair follicles-nya. Jadi ada tempat untuk tumbuhnya rambutnya. Tapi kalau sintetis tidak ada. Ya. Nah, lebih jelas lagi, misalnya ya, ini babi, ini sintetis. Tapi apakah benar babi? Nah, kita FTIR akhirnya. Kita FTIR. Maka spektranya akan muncul berbeda. Ya. Spektranya akan muncul berbeda. Kemudian lebih lanjut, maka bisa kita tahu apakah itu kulit babi, kemudian kambing atau sapi, itu dengan melihat panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kalau di babi seberapa? Misalnya di 500 sampai 400. Kemudian untuk gugus fungsinya untuk babi ini itu ada asetamid, ada propanamid dan butanamid. Sehingga struktur kimianya yang eh, diduga itu memiliki komposisi seperti itu. Sedangkan untuk kambing itu misalnya di panjang gelombang 700 sampai 600 dengan gugus fungsi alifatik aldehid, struktur kimianya seperti ini. Kemudian untuk babi di 1200 sampai 1000 karbonil amid group atau aromatik aldehid, kemudian chemical structure-nya seperti ini. Nah, sehingga ketiganya ini memberikan satu perbedaan yang sangat nyata gitu ya. Setelah kita uji SEM kemudian dilanjutkan dengan FTIR. Ini perbedaan antara PVC kemudian kulit asli dari kambing dan babi itu spektranya berbeda-beda. Sekilas Bapak Ibu tentang rapid test ini bisa digunakan untuk early detection karena memang dia praktis, cepat, murah,
kemudian gampang digunakan, gampang dibawa pergi, dan dia relatif sensitif. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini hanya untuk early detection karena dia seringkali juga menghasilkan false negatif atau false positif. Beberapa laboratorium yang accredited 17025 untuk halal testing. Kemudian ini di laboratorium kami sekilas saja untuk mengetahui alat-alat yang ada di kami dan analisanya. Nah, ini ada kurang lebih ya 17-an lah equipment yang kategori 3. Kategori 3 itu yang paling advance Bapak Ibu. Ada CLSM, RT-PCR, microplate reader, inverted microscope, flow cytometer, CCMS, MAE, LCRMS, SEM, XRD, LCMS-MS, CCFID, ICP, NGS, MALDI-TOF, DNA, RNA analyzer, dan masih beberapa lagi yang tahun ini datang belum masuk di dalam data ini. Ini gambarnya Bapak Ibu. SEM, X-ray diffraction, diffractometer, NGS, Next Generation Sequencing, CLSM, yang Leica, ini ada digital PCR, DNA RNA analysis, CLSM yang Olympus, mikroskop fluorescence, nanodrop, spektrofluorometer, ELISA reader, PCR konvensional, CCMS, UV-Vis, LC-HRMS, LCMS, ICP-AES, microwave digestion system, microwave assisted extraction, rotary evaporator, MALDI-TOF, thermal evaporation coater, universal testing machine, 3D metal printer, plasma RF, ultra high vacuum thermal, dan ini 13 LPH yang bekerja sama dengan laboratorium kami. Ya. Sebelum mengakhiri, saya tutup dengan Al-Maidah 88 dan makanlah makanan yang disiapkan oleh Allah yang halal dan thayyib, dan takutlah kepada Allah yang engkau yakini. Ini reference, silakan kalau juga setelah kegiatan ini menghubungi secara langsung melalui jalur pribadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Ini saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya izin urutkan dari atas. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk raise hand. Jika ada waktu di akhir, nanti akan saya fasilitasi untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Yuni. Izin Ibu Yuni dari Ibu Atina bertanya terkait tugas auditor hanya memberikan sampel ke lab dan diuji. Untuk preparasinya, apakah auditor yang mengurus atau bagian lab yang kita tunjuk untuk preparasi sampel? Dan apakah setiap LPH harus punya lab uji masing-masing? Silakan Ibu. Ya, pertanyaan pertama, auditor langsung kan auditor yang menetapkan perlu diuji atau tidak. Maka ketika ditetapkan perlu diuji, silakan langsung berkoordinasi dengan laboratorium. Preparasi dan lain-lain itu akan diurus oleh laboratorium. Pertanyaan kedua, apakah setiap LPH harus punya lab uji masing-masing? Jawabannya ada tadi di peraturan pemerintah bahwa LPH itu punya 2 jalur. Yang pertama dia punya laboratorium sendiri, yang kedua adalah dia bekerja sama dengan laboratorium yang memiliki pengujian halal. Saya rasa itu, Mbak Ratna. Mungkin Baik. ada, silakan. Ibu Atina? Ya, baik. Saya lanjutkan Ibu dari Pak Ari. Apakah tes DNA, apakah tes DNA PCR dari kejadian kontaminasi mikroba dilakukan bukan pada lab halal? Silakan Ibu. Maksudnya bagaimana Dari Pak ini? Ari. Mungkin Bapak Ari? Silakan Pak, konfirmasi Pak. Pak Ari Ardiansyah. Oke, mungkin apakah kita boleh melakukan tes di luar laboratorium halal gitu Bu?
Ya. kalau misalnya terjadi kontaminasi. Kalau sesuai aturannya enggak boleh, Pak. Harus tetap diuji di laboratorium halal yang tersertifikasi oleh KAN, gitu, Pak. Ini mungkin gini. Suaranya Bu di mute Bu. Ya. Oh, Boleh sorry, izin, Ibu. maaf. Ya. Saya jelaskan sedikit terkait dengan laboratorium ya. Jadi laboratorium yang dipakai Bapak Ibu untuk menganalisis pengujian untuk halal produk itu yang memiliki ruang lingkup halal yang tersertifikasi oleh KAN. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dikatakan laboratorium yang bisa dipakai. Jadi jangan rancu dengan nama laboratorium halal gitu ya, dengan nama laboratorium halal. Ya, kalau dia tidak punya ruang lingkup yang dimaksud dan tidak tersertifikasikan, itu bukan laboratorium terstandar yang bisa dipakai sebagai rujukan. Gitu Pak Ari. Ya, Jadi baik. intinya bukan 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 itu Bu ya. Jadi dia harus punya ruang lingkupnya itu. Misalnya dia banyak ruang lingkup untuk menservis customer. Nah, dan salah satu ruang lingkupnya adalah dia punya kemampuan kompetensi untuk melakukan lab halal itu dan terdaftar di KAN gitu ya Bu ya. Betul? Ye, Ya, oke. Kasih Bu. Baik. ye Pak Ari. Izin melanjutkan Ibu dari Ibu Ya. Istiariyawati. Dalam proses audit halal, jika auditor merangkap sebagai PPC atau pengambil sampel, apakah tidak masalah, Ibu? Tidak masalah. Tidak masalah karena selama tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi itu maksudnya begini. Auditor tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelaku usaha. Itu yang paling penting. Baik. Izin melanjutkan dari Ibu Dika Nurul, bagaimana menentukan pengambilan sampel atau sampling suatu bahan? Contohnya seperti face meat, agar hasil lab benar bisa mempresentasikan seluruh batch produksi. Apakah cukup satu sampel untuk mewakili seluruh produksi? Prinsipnya begini, auditor tidak perlu dipusingkan dengan analisis di laboratorium. Jadi itu tugasnya teman-teman di laboratorium. Nah, karena laboratorium yang terstandar oleh KAN itu sudah ada dokumennya lengkap. Misalnya, untuk menguji DNA, dia harus dengan sampel misalnya duplo atau triplo. Itu semua ada di dokumennya ISO. Maka kita mengikuti prosedur sesuai dengan yang ada di dokumen tersebut karena dia sudah teruji oleh KAN dengan methods itu, dengan step itu, uh, akurasi dan validasi data itu sudah teruji. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai auditor cukup dipasrahkan ke laboratorium yang terakreditasi memiliki lingkup halal. Nah, di sana prosedurnya sudah jelas gitu. Memang sangat tergantung pada sampel yang diberikan dan mau pakai metode yang mana itu. Baik, izin melanjutkan Ibu dari Pak Adrian. Apabila lab sudah memiliki sertifikat ISO 17025, namun untuk ruang lingkup pengujiannya belum termasuk untuk pengujian alat GCMS, apakah boleh dijadikan sebagai lab pengujian halal? Pengujian halal kan nggak pakai GCMS saja ya Pak ya. Di kami itu kan ada 22 lingkup halal. Itu yang dipakai alatnya banyak tuh Pak. Ada PCR konvensional, ada real time PCR, ada GCMS, ada GCFID, ada banyak sekali kan tadi kan ada SEM, ada FTIR, banyak sekali. Misalnya satu alat itu tidak masuk dalam lingkup halal ya tergantung kepada auditor mau menganalisiskan, memberikan rekomendasi analisis yang mana. Yang tidak terkait GC, ya bisa dipakai yang alat yang lain. Nah, jadi tidak hanya tergantung pada salah satu GC, satu alat saja. Begitu ya. Baik,
Izin Ibu, ini dari Ibu Idia Mawada juga ada mengulang sedikit dari pertanyaan sebelumnya. Untuk pengambilan sampel, apakah sebelum atau saat pelaksanaan audit? Bila saat audit dirasa ada yang harus dipastikan dengan uji lab, apakah auditor yang mengambil sampelnya? Lalu bagaimana cara memastikan bahwa sampel yang diambil sudah cukup dan benar prosesnya? Ya, ini jawabannya sama ya Bu, sama yang di atas tadi. Diserahkan ke laboratorium saja, nanti prosedurnya akan sesuai dengan prosedur yang sudah diakui oleh KAN, begitu. Selamat Ada pagi, prosedur Ibu. di webnya ya Bu, ya Bu Yuni. Ya. Selamat pagi, Bu. Izin Bu Idia, ya konfirmasi silakan. sebentar. Nih. Untuk pengujian laboratorium ini, apakah bila saat kunjungan kita merasa ada yang perlu ditambah, baru ditambahkan, atau misalnya pada saat pra pemeriksaan kita menemukan, oh sepertinya harus dikonfirmasi, baru kita sudah bisa meminta pengajuan saat tersebut untuk apa sebelum ada kunjungan audit ya, Bu? Ya, jadi prinsipnya begini, kapan Ibu merasa bahwa tidak bisa memberikan rekomendasi atau tidak bisa melanjutkan proses karena misalnya data tidak lengkap atau data merasa kevalitannya diragukan, maka bisa dilakukan usulan untuk pengujian, gitu Bu. Jadi prinsipnya pengujian di laboratorium itu untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu bisa memastikan produk ini bisa disertifikasi atau tidak gitu. Ketika ada Makasih, Bu. keraguan. Baik, izin melanjutkan Ibu dari Ibu Diana Arif. Terkait sertifikasi akreditasi lab tersebut yang tersertifikasi metode pemeriksaannya atau akreditasi mutu pelayanan lab secara keseluruhan. Silakan Ibu. Kalau mutu layanan, kemudian manajemen, itu masuknya sebenarnya kan ISO 9001 ya. Tetapi di 17025 juga ada, itu ada di klausul 8. Nah, jadi kalau di SNI di 17025 lab itu terakreditasi itu kan based on ruang lingkup ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa hanya metode saja itu yang diakreditasi. Semuanya sampai klausul 8. Contoh, karena semuanya kan saling berpengaruh ya. Misalnya contoh, kalau dia mutu layanannya tidak bagus, maka tidak bisa dihasilkan data yang valid, kan begitu ya. Jadi akhirnya kan menguji semuanya, mulai dari standar mutunya, mulai dari mutu layanannya, bagaimana dia memberikan suatu bahkan di manajemen risiko pun itu juga masuk di dalam ini. Karena begini, misalnya manajemen risiko itu salah satunya, misalnya ya, dalam satu alat itu tidak boleh hanya dihandle satu operator. Karena misalnya kalau pada saat overload, nah ini kan tidak ada backup. Yang kedua, misalnya dia sedang cuti, tidak ada backup, misalnya dia sakit atau meninggal dan seterusnya. Nah, ini mempengaruhi validitas data. Kalau misalnya datanya banyak yang dimasukkan dalam laboratorium itu, kemudian dia ini tidak masuk gitu ya, misalnya seperti itu, maka akan memperpanjang waktu analisa dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini secara keseluruhan itu dilakukan investigasi atau asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional gitu. Baik, izin melanjutkan Ibu dari Bapak Timparmin. Untuk produk kosmetik seperti sabun transparan yang menggunakan alkohol seperti etanol sintetik ataupun fermentasi sebagai pelarut dan masih ada dalam produk sabun tersebut, apakah bisa mendapatkan sertifikat halal? Monggo Ibu. Kandungannya ya, kalau alkohol kandungannya ya, berarti kandungannya dilihat. Nanti kalau misalnya sesuai dengan persyaratan, setelah diuji tentu saja, atau misalnya mereka sudah menyampaikan dokumen dan dokumen pengujian itu dirasa valid, Bapak srek, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak, berarti diarahkan untuk diuji. Baik, izin melanjutkan dari Pak Gian Robi. Apakah pengujian menggunakan rapid test juga bisa dimasukkan sebagai uji penunjang dalam kebutuhan uji lab untuk SGPH? Misalnya seperti uji beda laktam
pada rapid test uji residu antibiotik pada susu atau misal rapid test pada formalin. Silahkan Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Robi, rapid test hanya untuk early detection, tapi tidak bisa dimasukkan dalam kesimpulan, apalagi sebagai uji penunjang. Jadi itu hanya ketika awal kita mau ngecek, seperti pada waktu ibu-ibu hamil itu ya, menggunakan test pack itu adalah untuk early detection. Setelah tahu positif atau negatif, biasanya kalau negatif biasanya langsung berhenti ya. Tapi kalau ibu-ibu ragu-ragu akan ke dokter untuk ngecek lagi. Tapi kalau positif itu sudah pasti akan pergi ke dokter gitu ya untuk cek lebih lanjut. Nah, seperti itulah gambarannya. Gitu. Baik, izin melanjutkan dari Ibu Dewi Sartika. Untuk membaca kandungan babi dengan spektrofotometer UV vis, apakah bisa? Karena alat ini bisa membaca panjang gelombang 200 hingga 1200. Ya, kembali lagi ya Bu. Kembali lagi ke dokumen akreditasinya oleh KAN. Kita bilang spektro UV vis pun itu tergantung kepada spek alat masing-masing, merek alat masing-masing berbeda-beda, sehingga pada saat dia diuji untuk diterbitkannya akreditasi laboratorium, itu akan diuji detail sesuai dengan spesifikasi alat, spesifikasi methods, dan lain sebagainya oleh KAN. Itu. Baik, izin melanjutkan dari Ibu Anis Arifatu. Apakah sejauh ini hasil pengujian menggunakan rapid test secara on-site yang dinyatakan positif harus didukung dengan pengujian lab lanjut, Ibu? Betul. Jawabannya iya, Ibu. Baik, pertanyaan kembali dari Ibu Diana Arif. Untuk lab pada standar pendirian LPH, apakah metodenya harus sesuai standar untuk pratama pemeriksaan DNA? Apakah harus dengan metode real-time PCR dan etanol? Apakah harus dengan metode GC-FID atau boleh dengan metode lain? Ya, kalau yang sekarang kan itu ya dengan RT-PCR dan lain sebagainya. Cuman kembali lagi nanti akan berkembang ya Bapak Ibu. Ini nanti akan berkembang. Tapi yang sekarang menggunakan real-time PCR. Ya, saya izin menerima telepon sebentar Bapak. Baik, monggo Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin langsung bertanya kepada Ibu Yuni untuk raise hand. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit untuk tanya jawab sebelum kita ke sesi selanjutnya. Ya, silakan Bu Ratna, boleh dilanjutkan. Baik, saya melanjutkan satu lagi yang ada di kolom chat Ibu dari Ibu Maria Ulfa. Apakah lab UB bisa melakukan pemeriksaan protein non halal? Non halal. Gimana pertanyaannya? Apakah lab di UB? Apakah lab di UB dapat melakukan pemeriksaan protein non halal? Bisa. Ya. Nah, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, raise hand. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Atau Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi dari yang sudah dijawab, sudah saya bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Ibu Yuni. Oke, masih belum ada yang raise hand. Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi pertanyaan jawaban, silahkan. Mohon izin Ibu untuk meminta materi dari yang terupdate dari Ibu Yuni. Kemudian peserta juga meminta kontak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan sambil menunggu. Maaf Bu Ratna. Maaf Bu Ratna. Itu tadi yang terakhir apa Bu Ratna? Materi ya? Iya, izin meminta materi Bu yang terupdate. Boleh. Ya, nanti saya share Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu. Untuk kontak peserta ada yang meminta Ibu tadi terlewat atau mungkin di materi ada kontak Ibu ya? Ada di materi di slide terakhir insya Allah ada. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan kepada Ibu Yuni terkait dengan pengujian lab halal? Ini pertanyaan semua sudah
terjawab. Alhamdulillah. Kita masih ada waktu 10 menit mungkin. Ibu dapat memberikan closing atau kesimpulan dari materi pengujian lab halal. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita diskusikan dari awal sampai akhir, prinsipnya bahwa hadirnya laboratorium yang terstandar itu ingin memastikan bahwa yang memang tidak layak diberikan sertifikasi itu jelas ada datanya, yang layak juga jelas apa dasarnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menghindarkan diri dari keraguan-keraguan dengan langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan memberikan analisa yang valid. Saya rasa mungkin itu. Semoga pertemuan kita ini dan terakhir, Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi, dilanjutkan. Mungkin saya sangat senang dan akan membuka kalau seandainya ada diskusi secara personal, ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mau berkunjung ke laboratorium kami welcome. Kalau ada kerjasama yang perlu kita jalankan bersama, insya Allah kami siap. Saya rasa itu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 2 jam ini. Semoga apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan ini menjadi satu amal ibadah yang insya Allah akan memberatkan amal baik kita di yaumul hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam Saya izin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi tolong ini wabarakatuh. Ibu